Halo Zekers, pada video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing dan juga sedikit review 3D scanner yang satu ini, yaitu FreeScan Trio. Dan di video kali ini kita akan melakukan review secara lengkapnya. Nantinya kita akan juga memberitahu kalian untuk proses pengoperasiannya dan juga untuk proses scan-nya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, siapkan diri kalian, langsung aja kita mulai videonya. Let's go Zekers! Oke, langsung aja di sini Zekers, kita sudah terdapat mesin FreeScan Trio-nya. Kita buka langsung. Di sini kita dapat koper ya kayak gini, jadi mempermudah kalian saat kalian berpergian kemana-mana. Oke, di sini kita bisa lihat nih terdapat mesinnya. Kita sudah melakukan proses unboxing dan juga kita review sedikit ya pada video sebelumnya. Mungkin bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa langsung aja cek link pojok kanan atas nih. Oke, langsung aja kalau gitu kita ke proses instalasinya. Let's go. Oke Zekers, langsung aja kita melakukan proses instalasinya. Nah, di sini kita terdapat 3D scannernya. Kita akan koneksikan dengan kabel koneksi seperti ini. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat ada dua bagian. Yang pertama bagian USB, oke seperti ini. Kemudian juga ada bagian untuk koneksinya nih pada 3D scannernya. Oke, kita bisa hubungkan ke belakang 3D scannernya. Di belakang sini terdapat dua port ya. Oke Zekers, di sini kita sudah menghubungkan untuk koneksi kabel ke 3D scanner-nya. Selanjutnya, di sini kita akan buka terlebih dahulu untuk power adapternya. Oke, selanjutnya kita akan colokkan juga untuk kabel powernya. Di sini terdapat untuk port kabelnya. Oke, langkah selanjutnya kalian ambil kabel koneksi yang tadi seperti ini. Di bawahnya sini ada port untuk power adapter ya. Kita colokkan seperti ini. Oke, di sini sudah terhubung semuanya antara adapter, kabel power, kemudian kabel koneksi ke mesin 3D scanner ya. Langkah selanjutnya kita langsung hubungkan aja ke komputernya. Let's go, kita hubungkan. Tadi kita sudah melakukan proses instalasi nih, mulai dari perkabelannya hingga kita hubungkan antara 3D scanner dan juga komputernya. Selanjutnya, 3D scanner FreeScan Trio ini memerlukan dongle untuk membuka softwarenya seperti ini. Dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan satu dongle dan juga satu USB untuk proses instalasi softwarenya. Langsung aja di sini kita hubungkan untuk dongle-nya. Oke Zekers, setelah semuanya sudah terinstall, mulai dari mesinnya, perkabelannya, hingga dongle-nya, langkah selanjutnya kita langsung aja buka software FreeScan Trio-nya nih. Nah, jika kalian belum menginstalnya, kalian bisa install terlebih dahulu. Untuk softwarenya kalian bisa install melalui online ataupun kalian bisa melalui USB yang sudah kalian dapatkan saat paket pembeliannya. Di sini, jika kalian pertama kali menggunakan mesin FreeScan Trio ini, kalian bisa lakukan kalibrasi terlebih dahulu di sini. Kita klik untuk kalibrasi. Oke, kalibrasi ini penting dilakukan nih, agar apa? Agar nantinya ketika kalian melakukan proses scanning itu hasilnya sangat akurat dan detailnya juga sangat tinggi nih pastinya. Oke, di sini terdapat papan kalibrasi yang sudah disediakan, yang tadi di bawah tuh di bagian paling bawah untuk posisinya pada covernya. Nah, di sini ada petunjuk up, ya up berarti itu di atas, kita bisa taruh di bagian atas. Nah, untuk proses kalibrasi juga sendiri itu mudah ya Zekers, kalian bisa lihat di samping kanannya itu terdapat petunjuk untuk kalibratnya atau untuk kalibrasinya. Oke, kita langsung aja ke proses kalibrasinya. Kita letakkan seperti ini. Oke, kita ambil untuk FreeScan Trio-nya. Oke, nah kalian bisa lihat di bagian belakang atau bagian punggung dari FreeScan Trio ini terdapat beberapa tombol. Tombol tengah yang sini dan atas bawah itu untuk zoom nantinya, dan kiri kanan itu untuk brightness. Kalau untuk ini itu untuk tombol start ataupun preview untuk proses scan-nya. Oke, langsung aja kita ke kalibrasi. Kita posisikan sesuai dengan petunjuk ya untuk 3D scanner-nya. Seperti ini. Oke, kita klik. Nah, pastikan di tengah, oke? Kita turunin ke bawah. Nah, oke, kita
kita ulangi sekali lagi. Oke, sip. Selanjutnya kita agak ke belakang sedikit. Seperti ini, kita ke bawah, kita ke atas. Nah, seperti ini. Pastikan lurus ya, sejajar ya. Oke, selanjutnya, oke, kita agak sedikit sebaliknya, arah sebaliknya kita luruskan ya, ininya seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kalian pastikan itu sejajar ya Zekers, kalian ketika proses penarikannya. Sip, mantap. Oke, selanjutnya di sini kita miring ke sebelah kanan. Oke, kita luruskan dulu. Seperti ini, kita ke bawah, kita ke atas. Sip, kita melakukan arah sebaliknya sekarang. Oke. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita melakukan arah sebalikannya. Intinya kalian lihat aja petunjuk yang ada di layar kanan ya. Sip, sekarang kita vertikal. Lurus ya, kita pastikan di tengah. Seperti ini. Oke, selesai. Untuk proses kalibrasinya sudah selesai. Jadi untuk proses kalibrasinya 3D scanner FreeScan Trio ini cukup mudah. Ya, rata-rata 3D scanner dari Shining 3D itu sangat mudah ya untuk proses kalibrasinya. Kita diberikan petunjuk seperti video sebenarnya di belakang, di samping kanan pada layarnya. Jadi terdapat dua bagian, kiri untuk posisi yang kita bisa lihat untuk proses kalibrasi, dan yang sebelah kanan itu merupakan petunjuk yang bisa kita ikuti saat melakukan proses kalibrasinya. Oke, di sini calibration success dan kita bisa klik next saja. Oke, sangatlah mudah ya untuk melakukan proses kalibrasi, instalasinya juga sangat mudah. Oke, selanjutnya di sini terdapat dua menu ya. Setelah kita lakukan proses kalibrasi tadi, selanjutnya akan masuk ke menu scan. Nah, di sini ada dua pilihan, ada New Project Group dan juga ada Open Project Group. Nah, bedanya apa nih? Kalau untuk bedanya sendiri, kalau New Project Group itu project baru yang akan kalian mulai atau yang kalian buat, dan kalau untuk Open Project Group itu kalian bisa membuka kembali project yang kalian sudah buat sebelumnya. Karena kita masih belum ada project sama sekali, kita bisa klik New Project aja. Oke, di sini untuk namanya bebas ya, kita klik tes aja. Oke, kita enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada low detail, kemudian ada high detail. High detail itu hingga 0,1 ya. Sangatlah detail sekali. Kita pilih medium detail aja. Kita klik apply. Oke, selanjutnya di sini terdapat menu yang berbeda lagi. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit nih, Zekers. Oke, yang pertama di sini ada scan point cloud, kemudian ada scan marker, ada juga scan fotogrametri. Nah, apa sih bedanya? Nah, untuk bedanya sendiri, kalau scan point cloud itu kalian melakukan proses scan berdasarkan point cloud-nya. Seperti itu. Kalau kalian pilih scan marker, artinya kalian scan markernya terlebih dahulu nih. Seperti itu. Jadi kalian scan marker, selanjutnya baru kalian melakukan proses scan untuk point cloud-nya. Kalau scan fotogrametri itu biasanya untuk objek-objek yang besar, karena memang 3D scanner FreeScan Trio ini sudah menyediakan yang namanya fotogrametri. Jadi untuk objek besar sekalipun itu sangat akurat nih, Zekers, tidak melenceng sama sekali. Nah, selanjutnya di sini juga ada high speed modenya, kita bisa nonaktifkan atau kita bisa aktifkan. Nah, selanjutnya di sini ada light source mode-nya. Nah, light source mode itu adalah pilihan sinar laser yang kalian gunakan. Itu tergantung kebutuhan nih, Zekers. Dan keunggulan dari 3D scanner FreeScan Trio ini memiliki yaitu 98 lens atau 98 sinar lasernya. Wah, itu jadi kalian bisa melakukan proses scan mode laser tanpa menggunakan marker. Itulah keunggulan yang sangat
keren banget yang dimiliki oleh FreeScan Trio ini, seperti itu. Selanjutnya, selain 98 lines juga ada yang namanya 26 lines, kemudian ada 7 lines, dan kemudian ada single lines. Itu tergantung kebutuhan nanti ya. Kalau misalnya kalian menggunakan 26 lines ataupun 7 ataupun 1 lines, itu kalian harus menggunakan marker. Kalau kalian nggak pengen menggunakan marker, kalian bisa pilih yang 98 lines. Oke. Nah, di sini pertama kita akan lakukan untuk proses menggunakan 98 lines ya di sini. Jadi kita tidak perlu marker, jadi kita melakukan proses scan. Oke, selanjutnya untuk objeknya juga di sini terdapat ada 2 mode nih, ada normal dan juga ada reflektif. Nah, jadi keunggulan salah satunya lagi FreeScan Trio ini bisa scan objek yang reflektif. Wah, itu memang objek reflektif itu kadang memang sulit dilakukan ya untuk proses penyekanan. Namun FreeScan Trio ini sanggup dan juga mampu untuk scan di objek yang reflektif. Oke, karena objek yang kita akan scan ini tidak reflektif, kita pilih normal aja. Kemudian di sini ada brightness. Brightness itu untuk kecerahan. Nantinya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, seperti keadaan objek ataupun keadaan sekitar ruangan kalian. Oke, langsung aja di sini kita karena belum ada untuk objek yang akan kita scan, kita akan siapkan terlebih dahulu dan kita langsung aja melakukan proses scan-nya. Let's go. Oke Jackers, sekarang adalah saatnya untuk melakukan proses scan. Nah, di sini yang pertama kita akan scan di objek yang satu ini. Di sini objek yang lumayan cukup detail dan juga lumayan cukup besar. Nah, yang pertama kita akan menggunakan yaitu 98 lines ataupun menggunakan mode yang 98 laser itu. Yang mana mode itu kita bisa melakukan proses scan tanpa menggunakan marker. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, let's go ke proses scan-nya. Nah, Jacker, di sini kita telah melakukan proses scan. Di sini kita menggunakan mode yaitu 98 lines. Jadi kita scan objek blower tanpa menggunakan marker. Jadi kita scan tanpa menggunakan marker menggunakan 98 laser lens. Nah, untuk proses scan-nya ini terbilang cukup cepat ya Jackers ya. Kalian bisa lihat untuk sebagian sudah terscan dengan cukup baik. Nah, kalian juga harus perhatikan hardware yang kalian gunakan itu juga kompatibel dan juga speknya sesuai dengan FreeScan Trio ini. Seperti itu ya Jackers. Oke, di sini kita akan lanjut untuk proses scan ya di semua bagiannya nih Jackers. Yang nantinya kita akan lihat seperti apa sih nanti hasilnya nih. Saya juga dibantu menggunakan turntable, jadi untuk memudahkan saat proses memutar ya untuk blowernya seperti itu Jackers ya. Jadi kalian bisa lihat untuk proses scannya seperti itu. Nah, di sini kita akan rapikan. Nanti kita akan melakukan proses scan lagi. Nah, di sini kita akan lanjut lagi untuk proses scan-nya Jackers. Nah, jadi seperti ini adalah hasilnya. Nah, kalian bisa lihat tingkat kehalusan ini benar-benar halus nih Jackers. Kalian bisa lihat juga detailnya sangat detail dan juga terscan dengan cukup baik nih Jackers. Ini kita akan lihat untuk berbagai macam sisinya. Kita akan putar-putar seperti ini. Oke, kalian bisa lihat untuk sudutnya benar-benar sangat presisi sekali Jackers. Untuk bagian atasnya juga bisa presisi. Nah, sebenarnya kita bisa buat lebih presisi dari ini dan juga lebih halus dari ini. Jadi kita di sini cuma buat contoh aja nih Jackers. Kalian juga bisa melakukan proses scan agar nantinya bisa lebih rapi lagi. Tapi overall ini sangat bagus, sangat halus dan juga sangat detail sekali nih Jackers. Oke, tadi kita sudah selesai untuk scan objek yang pertama menggunakan 98 laser lens-nya. Dan sekarang kita akan scan lagi untuk objek yang lainnya. Nah, di sini kita menggunakan marker nih Jackers. Kita akan coba menggunakan mode yang marker ya Jackers. Jadi kita scan markernya terlebih dahulu, nantinya kita akan menggunakan 26 laser lens. Nah, sebenarnya di 98 laser lens juga itu bisa kita scan menggunakan marker, tapi kita kali ini menggunakan yang 26 laser lensnya aja. Oke, nah seperti ini adalah bentuk dari lasernya. Jadi dia scan untuk semua permukaannya. Objek yang kita scan ini lumayan cukup detail juga nih dan juga sedikit reflektif. Jadi di sini kita bisa aktifkan untuk mode reflektifnya nih Jackers. Nah, sekarang kita akan scan untuk point cloud-nya nih Jackers ya.
Oke, kita udah selesai untuk melakukan proses scan ya. Jadi seperti ini adalah hasilnya. Di sini kita bisa lakukan smoothing terlebih dahulu. Nah, kalian bisa lihat detailnya sangatlah detail dan juga halus nih Zekers ya. Nah, untuk bagian-bagian belum terscan kita bisa melakukan proses scan ulang ataupun nanti kita bisa lakukan auto hole ataupun kita manual hole untuk menutup lubangnya. Tapi overall di sini benar-benar sudah halus dan juga rapi banget dan detail nih Zekers. Oke, next selanjutnya kita akan scan lagi di objek yang lainnya nih Zekers. Nah, di sini kita objek cover ya, ini cover controller salah satu mesin nih Zekers. Jadi kita di sini menggunakan marker juga sama ya Zekers, menggunakan 26 laser lens-nya seperti itu. Nah, pertama tadi kita sudah melakukan proses scan di objek markernya dan sekarang kita akan scan di bagian point cloud-nya nih Zekers ya. Nah, kalian bisa lihat penggunaan turntable ini sangat membantu sekali, jadi kita bisa melakukan proses rotasi ya dengan mudah seperti itu Zekers. Nah, di sini kita akan rapikan juga dan nanti kita akan melakukan proses scan kembali. Mungkin ada bagian yang belum terscan, kita akan melakukan proses scan dan di sini kita akan rapikan agar nanti menjadi objek solid yang sempurna nih Zekers. Yang nanti itu mempermudah kalian juga saat kalian melakukan proses reverse engineering-nya nanti. Oke. Nah, di sini kita import terlebih dahulu tadi itu ya untuk markernya agar kita tidak perlu scan marker ulang lagi. Nah, di sini kita akan proses scan lagi untuk bagian yang belum terscan tadi. Nah, untuk rotasinya kita ubah nih Zekers agar bagian sampingnya tadi terscan ya, karena memang bagian sampingnya tadi agak sedikit kurang terscan. Kita akan scan ulang dan kita akan generate lagi nanti hingga menjadi objek yang utuh nih Zekers. Di sini sudah selesai nih Zekers untuk proses scan ya. Jadi kalian bisa lihat untuk hasilnya sama ya Zekers, seperti tadi sangat halus, sangat detail dan juga pastinya sangatlah presisi nih Zekers. Nah, tadi kita juga sudah melakukan proses generate, jadi untuk objeknya solid seperti ini nanti kita bisa jadikan solid ya Zekers. Kita ekspor ke STL atau ke OBJ. Nah, hasilnya seperti ini sangatlah halus nih Zekers, benar-benar terscan dengan sempurna. Nah, selanjutnya di sini kita akan scan di objek yang lainnya lagi nih Zekers. Nah, ini merupakan salah satu cover juga nih di mesin ya Zekers. Di sini kita menggunakan 26 laser lens tadi ya. Kayak gitu Zekers. Nantinya kita akan lihat hasilnya seperti apa. Pastinya kita menggunakan marker juga. Dan nantinya kita akan coba untuk menggunakan partial hadis scanningnya juga nih Zekers ya. Dan kita juga menggunakan yaitu single laser lens. Untuk apa? Untuk nantinya itu mendapatkan hasil detail yang lebih tinggi. Itu digunakan ketika memang kalian ada hole ataupun ada lubang yang memang harus memerlukan presisi yang tinggi. Nah, seperti ini Zekers, kita menggunakan single laser lensnya. Jadi kita scan per bagiannya nih Zekers, kita seleksi yang mana akan kita scan seperti itu. Ya, memang untuk proses single laser lens ini memang agak sedikit memakan waktu, namun hasilnya pasti lebih presisi lagi nih Zekers. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kalian mau menggunakannya, kalian juga bisa menggunakan single laser lens yang tadi. Nah, kalian bisa lihat hasilnya halus banget dan detail sekali. Bagian hole ataupun bagian lubangnya juga terscan dengan sempurna nih Zekers. Oke Zekers, tadi kita sudah selesai untuk melakukan proses scan. Ada beberapa objek yang kita udah scan. Kita juga tadi sudah melakukan scan menggunakan beberapa mode juga. Mulai dari yang menggunakan 98 laser lens itu, yang mana kita scan tanpa menggunakan marker. Kemudian juga kita menggunakan juga 26 laser scan, yang mana di situ kita menggunakan marker. Nah, untuk 98 laser juga itu kita bisa memilih menggunakan marker ataupun enggak nih Zekers. Oke, di sini kita akan lihat dulu untuk hasil tanpa menggunakan markernya. Nah, di sini kita ada scan untuk objek blower. Ini adalah blower ya Zekers ya, di salah satu mesin, bisa di laser CO2 dan juga mesin yang lainnya. Nah, kita bisa lihat, kita scan untuk permukaan luarnya aja nih. Nah, untuk hasilnya sangatlah detail. Nah, buat kalian bisa lihat untuk bagian sudutnya pun benar-benar menyudut ya Zekers, dan hasilnya itu sangat halus. Nah, kalian juga bisa lihat nih untuk tingkat kedetailannya benar-benar sangat detail nih Zekers. Ini bagian cover untuk blowernya, ya bagian depan. Nah, di sini juga kalian bisa lihat nih Zekers,
Dari halusnya benar-benar sangat halus. Sebenarnya kalau untuk 98 laser line itu digunakan untuk objek yang berskala besar, yang mana mungkin kita men-scan satu full body motor ataupun kita men-scan mobil dan juga yang lainnya. Nah, untuk part detail seperti ini sebenarnya kita juga memerlukan marker nih Zycars. Jadi ketika kalian memang memerlukan part yang detail tinggi, nah sebaiknya kalian tetap menggunakan marker nih Zycars. Kecuali kalian scan objek yang berskala besar, yang mana di situ tidak memerlukan detail yang tinggi, nah kalian bisa menggunakan 98 laser itu tanpa menggunakan marker. Contohnya di bodi motor, kemudian ada di bodi mobil juga, dan juga kendaraan berskala besar lainnya seperti itu. Oke Zycars, jadi seperti itulah kita sudah mencoba melakukan proses scan di berbagai macam objek dan juga berbagai macam mode. Nah, untuk hasilnya overall itu sangat bagus. Kita bisa scan tanpa menggunakan marker, dan juga kita juga bisa scan menggunakan marker. Kita juga bisa scan menggunakan Paglia HD scanning, yang mana itu detailnya jauh lebih tinggi nih Zycars. Oke, nah bagi kalian yang penasaran dengan mesinnya yaitu FreeScan Trio, kalian bisa banget langsung aja kunjungi e-commerce kita di 3D Zyco ataupun 3D Zyco Surabaya, dan kalian juga bisa klik aja link deskripsi di bawah. Oke, apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti pasti kita akan jawab pertanyaan kalian. Videonya mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu nih. Don't forget like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye-bye.